landasan bertindak. Apa sih motivasi kita melakukan sesuatu? Apakah dasar kita ketika kita melakukan sesuatu? Semua orang punya motivasi dalam melakukan sesuatu. Nah, kadang-kadang saudaraku kita menganggap itu tidak penting. Yang saya pikir katanya yang penting saya sudah melakukan sesuatu yang harus saya kerjakan. Nah saudara, tetapi ternyata enggak begitu saudaraku. Betapa pentingnya kita menyadari, betapa pentingnya kita melihat apa sih motivasi kita ketika kita melakukan sesuatu dalam hidup ini. Kenapa saudaraku? Karena itu memiliki nilai kekekalan. Apa yang menjadi landasan kita ketika kita melakukan sesuatu? Ya, ketika saya melayani Tuhan dan sesama. Ketika kita memberi persembahan dan perpuluhan. Ketika kita setiap pagi berdoa. Ketika kita berbuat baik dan memberkati orang lain. Ketika kita mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Ya, ketika kita dan lain sebagainya. Ada beberapa landasan bertindak dalam kehidupan ini. Dia melakukan sesuatu karena takut. Takut itu sendiri bukan berasal daripada Tuhan. Salah satunya motivasi kita melakukan sesuatu karena kita takut. Kenapa kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah kamu? Takut nanti kalau nggak dikerjakan dimarahi orang tua saya. Yang menjadi motivasi kita. Mari kita cek. Sehingga kadang-kadang saudaraku ketika kita melakukan sesuatu karena takut, kita tidak menjadi diri kita sendiri. Saya dulu pada waktu masih muda saudara, ya masih remaja, tinggal di rumah orang tua saya. Kenapa saya pergi ke gereja? Ya, saya takut kalau saya nggak pergi ke gereja nanti saya jalan-jalan saya bisa takut ditabrak. Ya, saya takut kalau saya nggak ke gereja nanti keluarga kami nggak diberkati Tuhan. Ke gerejanya bagus, tetapi motivasinya itu yang nggak benar. Ya, apa? Rasa bersalah, saudara. Ya, apakah saudara digerakkan oleh rasa bersalah, melakukan sesuatu karena ada rasa bersalah? Jadi saudaraku, kita kadang-kadang mau bayar saudaraku. Kita udah bersalah ya, jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan ya, biasa gitu ya suami istri ya. Kalau udah melakukan kesalahan, ya jadi melakukan kebaikan pada pasangannya. Kenapa? Karena ada rasa bersalah. Ingat saudaraku, segala sesuatu yang dilakukan yang keluar dari rasa bersalah, saudaraku itu tidak bernilai kekekalan saudara. Itu artinya kita coba membayar ya kesalahan kita. Kesalahan gak bisa dibayar, kesalahan itu hanya bisa diampuni loh saudara. Kita gak bisa membayar. Dan jangan melakukan apapun karena didasari oleh rasa bersalah. Apalagi rasa tertuduh saudaraku. Ya, kita melakukan sesuatu karena kita ada rasa tertuduh. Ya, ada tuduhan-tuduhan di dalam batin kita. Ada tuduhan-tuduhan di dalam hati kita. Sehingga kita melakukan sebuah tindakan. Ya, apalagi terpaksa, saudara. Ya, sudah ditugaskan apa boleh buatlah. Ya, kita terpaksa melakukannya, saudara. Saya disadarkan satu kali oleh Tuhan. Ketika saya mau melakukan sebuah tindakan, sebenarnya tindakan itu keluar karena apa? Karena ada rasa bersalah di dalam batin saya. Ya, saya pikir, ini nggak benar ini. Saya melakukan sesuatu karena ada rasa bersalah di dalam batin saya. Ini enggak benar motivasinya. Ya, saya coba berbuat baik kepada seseorang karena apa? Ada rasa bersalah di dalam batin saya. Memberi kesan, ya. Supaya apa? Dia itu orang yang baik. Dia itu orang yang ramah. Dia itu orang yang begini. Ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kehormatan. Ada timbal baliknya. Ya, jadi kalau saya melakukan sesuatu buat dia, saya berharap dia akan membalas saya seperti ini. Saudara, mungkin saja karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Tetapi ingat saudaraku, ya kadang-kadang kita tidak mendapatkan kebaikan ketika kita melakukan kebaikan atau kita memberkati orang lain, dan memang tidak perlu kita berharap orang itu memberkati kita. Ya, bagi saya ketika saya memberkati orang lain, itu artinya bahwa saya sekarang membuka pintu bahwa Tuhan akan memberkati saya, saudaraku. Landasan atau motivasi orang bertindak karena ingin memanfaatkan orang lain. Ya, itulah namanya saudaraku sebenarnya nafsu ya, di bawah saya buat. Nafsu itu apa?
Nafsu itu adalah, saudaraku, memanfaatkan orang lain, mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita, walaupun sebenarnya, saudaraku, kita melakukannya dengan bermulut manis, kita melakukannya dengan ramah, dengan baik, tapi tujuannya sebenarnya untuk kepentingan kita. Nah, hari ini kita mau belajar, saudaraku, supaya motivasi-motivasi seperti ini, landasan kita bertindak yang seperti ini, saudara, harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena apapun yang kita lakukan, kalau dasarnya salah, saudaraku, maka hasilnya juga salah. Kalau kita membangun sesuatu di dasar yang salah, maka itu satu kali ketika ada goncangan akan rubuh, saudara. Makanya motivasi-motivasi yang seperti ini, apakah takut, rasa bersalah, rasa tertuduh, terpaksa, memberi kesan baik, ada timbal balik, memanfaatkan orang lain, atau nafsu. Saudaraku, itu semua kita buang dari hidup kita. Semua ini membuat kita lelah, dan semua ini membuat kita tidak menjadi diri kita yang sesungguhnya. Alasan bertindak yang benar adalah kasih. Kenapa saudara memberi persembahan? Karena saudara mengasihi Tuhan. Kenapa saudara memberi perpuluhan? Karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Ya, ingat saudara, ada sebuah pernyataan yang bagus. Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi saudaraku, kasih itu adalah landasan kita dalam bertindak. Kasih itu artinya apa? Kita rela berkorban. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai 7 bilang begini, kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, ternyata kalau kita bertindak dengan kasih, saudaraku yang pertama itu memiliki nilai yang tinggi. Kenapa? Karena Tuhan juga bertindak melakukan apapun keluar dari kasih-Nya. Ketika justru juga dia memarahi Petrus, ketika dia, saudaraku, berkata, "Nyala engkau iblis," itu juga keluar dari kasih-Nya Tuhan kepada Petrus. Ketika Petrus menyangkal dia tidak menghakimi Petrus, tetapi dia mendatangi Petrus, dan saudaraku, dan akhirnya Petrus berbalik kepada Tuhan. Semuanya keluar dari kasih-Nya Tuhan. Ingat saudaraku bahwa Allah itu adalah kasih. Nah saudaraku, artinya apa? Kalau kita bertindak dengan kasih, maka sehatlah jiwa dan tubuh kita. Coba kalau saudara itu seorang yang sabar, saudara. Sabar dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, saudaraku, long suffering. Artinya rela panjang menderita. Ya, saudaraku, orang yang sabar itu sebenarnya hidupnya lebih rileks. Dan dia itu murah hati, saudara. Murah hati itu apa, saudaraku? Murah hati itu rela berbagi kepada orang lain. Ketika kita berbagi kepada orang lain, sebenarnya ada sesuatu yang kita lepaskan. Manusia cenderung adalah memegang, mempertahankan. Ya, saudaraku, kalau kita memegang dan mempertahankan hidup kita, apapun dalam hidup kita, ketika satu kali kita kehilangan, kita akan sangat stres. Kita akan sangat kecewa. Kenapa? Karena kita, saudaraku, suka mempertahankan. Kalau enggak salah, saudaraku, seorang kaya raya Amerika namanya John D. Rockefeller, saudara. Pada usia kalau nggak salah 50 atau 60 tahun, dokter memvonis dia kena penyakit kanker, dia akan mati, nggak lama lagi. Lalu setelah dia melihat hartanya begitu banyak, dia bilang, buat apa ini semua harta? Ya, kalau aku mati nggak akan aku bawa. Lalu saudaraku, dia berbalik, dia mulai sumbangkan uangnya ke sekolah-sekolah, ke rumah-rumah sakit, dia mulai sumbangkan
hartanya, saudara tahu. Apa yang terjadi? Dia mati 30 tahun kemudian, saudara. Ya, kenapa? Dia itu orang yang murah hati. Orang yang murah hati punya kelapangan hati, saudaraku. Punya keluasan hati, saudara. Ya, apalagi kasih itu tidak cemburu, saudaraku. Ya, kita tidak cemburu oleh keberhasilan orang lain. Bahkan kita bisa merayakan keberhasilan orang lain. Kita bersuka cita untuk keberhasilan orang lain dan kita tidak perlu merasa buruk untuk kebaikan orang lain. Ya, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Memegahkan diri itu orang yang atau sombong, saudaraku, dia melihat orang lain lebih rendah. Orang yang memegahkan diri selalu konflik di dalam batinnya. Dia selalu berusaha mengangkat dirinya. Dia selalu mencoba meninggikan dirinya dan itu enggak rileks, saudaraku. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang apa adanya, saudaraku. Ya, kita enggak menghakimi orang lain berdasarkan penampilannya. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ya, tetapi peramah. Ya, orang yang pemarah itu, saudaraku, pasti itu sebenarnya ada tumpukan-tumpukan kemarahan yang di dalam batinnya tinggal nunggu pemicunya meledak, saudara. Ya, saudara masih menyimpan nggak kesalahan orang lain di batin saudara? Saudara bilang, ya sakit sekali yang dia buat terhadap saya. Ya, hidup ini adalah menyakiti dan disakiti. Tetapi kalau saudara mau sehat dalam hidup saudara, ampuni kesalahan orang lain. Ketika saudara mengampuni, itu untuk keuntungan dirimu sendiri. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kebenaran tentang kasih dalam hidup kita. Kenapa, saudaraku? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Dan saya paling maksimal dalam kehidupan saya ketika saya hidup di dalam zona kasih. Nah, saudara tahu kalau kita bertindak di luar kasih karunia Allah, enggak ada kemampuan untuk menghadapi apapun. Tidak ada kemampuan untuk menghadapi problem. Tidak ada kemampuan untuk menghadapi masalah. Tidak ada kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Kenapa? Karena saya bertindak di luar zona di mana Allah menciptakan saya. Makanya jangan pernah engkau keluar dari zona kasih, saudara. Di zona kasih ini, engkau bertindak di sana, itu akan ada kasih karunia, anugerah Tuhan untuk engkau melewati setiap persoalan-persoalan dalam hidupmu. Sesungguhnya kasih itu secara natural dapat mengalir lewat hidup kita. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kasih itu sebenarnya natural saja, saudara. Ya, bisa keluar dari hidup kita. Namun dosa telah mengajari kita hidup dalam ketakutan. Orang yang takut itu sebenarnya hidup dengan kekuatannya sendiri. Tetapi orang yang hidup dalam zona kasih, dia nggak takut, saudara. Karena takut dan kasih nggak bisa berjalan beriring-iringan. Ya, orang yang hidup di dalam kasih, dia percaya. Percaya bahwa Allah memelihara hidupnya. Percaya bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kehidupannya. Tetapi orang yang curiga dalam kehidupannya akan mulai takut. Kalau hari ini engkau hidup dalam zona ketakutan, cepat-cepatlah berbalik kepada zona kasih. 1 Yohanes 4:18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan, katanya, mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bagaimana dengan kehidupan pribadi saudara hari ini? Apakah saudara takut akan masa depanmu? Apakah engkau takut dengan keuanganmu? Apakah engkau takut dengan keadaan ekonomi kita hari ini? Ingat, saudaraku, harus kita belajar benar-benar hati-hati dengan ketakutan. Kenapa? Satu kali ketika ketakutan masuk ke dalam pemikiran kita, itu akan menjadi sebuah habit kita, menjadi sebuah gaya hidup kita. Takut itu enggak berasal daripada Tuhan, dan takut itu tidak pernah menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, kebenaran tentang kasih Allah dalam hidup kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dicurahkan itu dengan berlimpah-limpah. Kasih Allah telah dicurahkan secara melimpah. Ya. Roma 5 ayat 5 dikatakan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudaraku, kita nggak perlu lagi berdoa, Tuhan berikan aku kasih-Mu. Sudah. Bahkan pada hari penciptaannya kita, pada hari Allah membentuk kita, Dia membentuk kita, menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Itu artinya bahwa kita diciptakan di dalam kasih. Dan bukan hanya itu saja, ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan ayat ini berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan kepada kita secara menyeluruh. Namun mengapa hal tersebut tidak termanifestasikan dalam hidup kita? Kenapa? Ya, nah, karena kita punya luka dalam hati kita. Luka-luka kita itu membuat kita tertutup. Ya, kita curiga kepada kasih dan kita nggak bisa memberi kasih, saudara. Orang yang mengerti tentang kasih Allah, dia tidak akan pernah depresi dalam kehidupannya. Orang yang mengerti kasih Allah selalu ada semangat untuk kembali menjalani kehidupannya dengan penuh keberanian. Nah, kenapa kasih Allah tidak termanifestasi dalam hidup kita? Karena kita terluka. Dan orang terluka cenderung minta dikasihi, minta diperhatikan, minta dimaklumi, minta segala sesuatu, dalam arti kata menuntut. Kalaupun dia mengasihi, dia tidak tulus, sebab ujung-ujungnya adalah minta balasan. Itu bukan kasih sejati, yaitu kasih agape, tetapi kasih fileo, kasih eros, kasih storge, saudaraku. Semua itu adalah kasih yang menuntut balasan. Ya, bahkan eros itu lebih lagi, saudaraku, artinya memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Itulah sebabnya apa yang saya sampaikan ini, saudaraku, landasan kita bertindak adalah kasih. Kalau bukan kasih, maka sia-sia semua. Sebaiknya kalau Anda belum merasakan kasih, atau Anda bertindak karena takut dan lain sebagainya, karena rasa bersalah, rasa tertuduh, maka Anda perlu berdoa dan mendoakan tindakan Anda. Mari jangan lakukan apa dengan sia-sia, lakukanlah dengan kasih.